Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinayati, NPM 18160043. Baiklah, di sini saya akan membaca hasil observasi saya dari SD 31 Keroy. Narasumbernya guru Bapak Sis SPD dan narasumber muridnya Aska dan Jihan. Baiklah, saya akan membaca wawancara guru. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana tahap perencanaan yang dilakukan oleh guru sebelum mengajar? Pada kondisi normal, guru mempersiapkan RPP, silabus media, dan menyampaikan materi sebelumnya. Pertanyaan yang kedua itu, bagaimana tahap pembelajaran yang dilakukan oleh guru ketika mengajar? Pada kondisi pandemi, guru melakukan kegiatan di sekolah seperti kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Sama dengan kegiatan sekolah untuk kegiatan pembuka, isi, dan penutup, tetapi mengesingkatkan waktu pembuka dan intinya. Pertanyaan yang ketiga, media pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar? Pada saat sekolah, biasanya guru melakukan loring atau metode atau cermat atau tanya jawab. Pada kondisi pandemi, guru melakukan loring atau cermat atau tanya jawab dengan cara melakukan seksi untuk muridnya. Pertanyaan yang keempat, media pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar? Media yang digunakan kondisi normal berupa buku atau manual. Media yang digunakan kondisi pandemi sama saja dengan kondisi normal. Pertanyaan yang kelima, bagaimana teknik evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru? Pada kondisi normal, guru akan memberikan tugas rumah atau ulangan, dan kondisi pandemi, guru juga melakukan sama dengan kondisi normal, tetapi untuk ulangan harian akan dibedakan, setiap seksi akan beda-beda soalnya. Pertanyaan yang pertama, apa saja kegiatan yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai? Pada saat di kelas, diharapkan berbaris, memakai atribut lengkap, dan membaca doa sebelum belajar dimulai. Pada kondisi pandemi, siswa hanya dipersilahkan untuk berpakaian rapi atau bebas dan membaca doa sebelum pembelajaran dimulai. Pertanyaan yang kedua, apa saja yang dilakukan ketika sedang belajar? Perhatikan guru dan mengerjakan tugas diberikan oleh guru. Pertanyaan yang ketiga, media apa saja yang digunakan ketika pembelajaran berlangsung? Siswa berfokus dengan buku tematik. Ketika pandemi, siswa juga berfokus dengan buku tematik. Pertanyaan yang keempat, bagaimana perasaannya ketika belajar? Ketika belajar, siswa merasa senang saat berada di sekolah dan merasa tidak senang ketika tidak bertemu dengan teman seperti kondisi pandemi. Pertanyaan yang kelima, tugas apa saja yang diberikan oleh guru? Pada kondisi normal, guru akan memberikan tugas rumah atau ulangan, dan kondisi pandemi, guru juga melakukan sama dengan kondisi normal, tetapi untuk ulangan harian akan dibedakan, setiap seksi akan beda-beda soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferardiana, NPM 18160148, kelas PGSD 5A. Baik, di sini saya telah mengobservasi sekolahan yaitu SDN Semana, dan saya telah mewawancarai salah satu guru yaitu Ibu Suyatmi SPD. Lanjut ke pertanyaan pertama. Bagaimana tahap perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebelum mengajar? Nah, di SDN Semana ini guru menyiapkan RPP dan juga silabus serta jurnal harian. Akan tetapi di masa pandemi seperti ini, guru hanya menyiapkan jurnal harian sesuai dengan RPP dan juga silabus. Pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru ketika mengajar? Nah, tahapnya itu yaitu guru memberikan video-video atau sebuah penjelasan materi yang akan dipelajari pada hari ini. Nah, kemudian di akhir pembelajaran tersebut guru memberikan tugas, akan tetapi tugas tersebut sudah di print out oleh guru yang memberikan tugas tersebut. Nah, dapat diambil harus diambil di rumah guru yang bersangkutan. Nah, ketika mengumpulkannya itu siswa wajib ikut, karena nanti akan ada yang namanya evaluasi.
Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu pendekatan atau strategi atau metode atau model pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Nah, di SDN Semana ini hanya menggunakan metode yaitu metode ceramah dan juga tanya jawab. Nah, lanjut pertanyaan yang keempat, yaitu media pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Nah, di sini di masa pandemi seperti ini, di SDN Semana hanya menggunakan media buku tema dan juga handphone. Pertanyaan yang kelima yaitu bagaimana teknik evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Nah, tekniknya itu ketika siswa mengumpulkan tugas, di situ guru dapat memberikan arahan-arahan atau dapat mengetes siswa tersebut apakah siswa tersebut bisa atau tidak atau mengerti materi yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Dan di sini saya juga telah wawancarai kepada siswa yang bernama Alif. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu apa saja kegiatan yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Nah, di sini siswa yang bernama Alif ini diajarkan kepada ibunya untuk bangun pagi dan juga harus mandi terlebih dahulu dan tidak boleh main kemanapun sebelum selesai pembelajaran berlangsung. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh Alif ini hanya menunggu materi dan juga tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu apa saja yang dilakukan ketika sedang belajar. Nah, si Alif ini biasanya langsung mengerjakan tugasnya, tidak diperbolehkan untuk main-main keluar bersama teman-temannya sebelum tugas dia ini selesai. Jadi yang dilakukan Alif ketika sedang belajar yaitu mengerjakannya dengan teliti agar tugas tersebut bisa terjawab dengan maksimal. Pertanyaan yang ketiga yaitu media apa saja yang digunakan ketika pembelajaran berlangsung. Nah, si Alif ini menggunakan media buku, yaitu buku tersebut dari pihak sekolahan dan juga menggunakan media handphone. Lanjut pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana perasaannya ketika belajar. Nah, ketika saya wawancarai, si Alif ini berkata bahwa beliau ini sangat bosan karena pembelajarannya hanya melalui via WhatsApp dan jarang sekali bertemu dengan teman-temannya seperti di sekolahan. Tugas apa saja yang diberikan oleh guru? Biasanya guru tersebut memberikan tugas yaitu merangkum ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah di print out oleh guru tersebut, kemudian tugas hafalan dan juga tugas pembuatan video sesuai dengan apa yang dilakukan selama di rumah, misalnya seperti itu. Terima kasih, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yesika Vinka Yolanda, NPM 18160157. Kelas PGSD 5A. Di sini saya akan membacakan hasil observasi saya di SD swasta Sejahtera Bandar Lampung. Guru yang saya wawancarai yaitu Ibu Sri Nurhayati, SPD. Komponen yang diwawancarai terhadap guru yang pertama yaitu bagaimana tahap perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebelum mengajar. Sebelum mengajar, tahap perencanaannya yaitu guru menyiapkan RPP, silabus, jurnal harian, dan bahan ajar seperti buku tema. Dan apabila daring, guru menyiapkan RPP, silabus, jurnal, bahan ajar. Yang kedua yaitu bagaimana tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Tahap pelaksanaannya yaitu yang pertama ada pembukaan, inti, penutup. Di dalam pembukaan yang pertama yaitu menyiapkan salam, berdoa, dan
guru menanyakan pembelajaran di hari kemarin, dan pada kegiatan inti yaitu guru menjelaskan tentang pembelajaran hari ini dan memberikan tugas. Dan di akhir pembelajaran yaitu penutup, guru menanyakan pertanyaan yang telah dipelajari pada hari ini dan berdoa lalu memberikan salam. Lalu apabila pembelajaran daring, guru hanya mengabsen melalui grup WhatsApp dan memberikan tugas yang terdapat di buku tema. Yang ketiga yaitu pendekatan strategi, metode, model pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Pendekatannya yaitu ada pendekatan ceramah dan tanya jawab. Dan lebih berpusat kepada siswa. Dan apabila saat daring, yaitu tetap menggunakan metode ceramah, tetapi guru memvideokan dirinya lalu mengirimkan ke grup WhatsApp. Dan di sini lebih berpusat kepada guru. Lalu yang keempat, ada media pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Medianya yaitu seperti buku tema, papan tulis, buku, dan alat tulis. Dan apabila daring, media pembelajaran yang dilakukan guru yaitu adalah handphone dan buku tema. Yang kelima yaitu bagaimana teknik evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Teknik evaluasinya yaitu guru memberikan pertanyaan dan tugas kepada siswa di akhir pembelajaran dan memberikan ulangan harian, UTS, dan UAS. Dan apabila secara daring, guru hanya dapat menilai melalui tugas-tugas yang diberikan melalui grup WhatsApp. Lalu selanjutnya komponen-komponen yang diwawancarai oleh peserta didik. Di sini saya mewawancarai Adit dan Tika. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa saja kegiatan yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai? Sebelum pembelajaran dimulai, siswa baris di depan kelas dan melakukan absen. Dan apabila secara daring, yang dilakukan sebelum belajar yaitu menyiapkan buku-buku yang dipelajari pada hari itu seperti buku tema dan mempersiapkan handphone. Lalu yang kedua, apa saja yang dilakukan ketika sedang mengajar, sedang belajar. Apabila sedang belajar, yang dilakukan murid yaitu memperhatikan guru dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dan apabila daring, yang dilakukan oleh murid yaitu melihat tugas apa yang diberikan oleh guru lalu mengerjakannya yang telah dikirimkan melalui grup WhatsApp. Lalu yang ketiga yaitu media apa saja yang digunakan ketika pembelajaran berlangsung. Ketika pembelajaran di sekolah yaitu medianya hanya LKS dan buku tema. Dan apabila daring, medianya yaitu ada handphone dan buku tema. Lalu yang keempat, bagaimana perasaan ketika belajar? Ketika di sekolah, perasaannya yaitu senang karena dapat bertemu teman-teman dan dapat bertemu dengan guru. Dan apabila daring, murid merasa bosan karena kesepian, tidak terdapat teman.
dan tidak dapat bertemu dengan guru, tetapi murid merasa memiliki waktu yang banyak untuk mengerjakan tugas. Lalu yang terakhir, ada tugas apa saja yang dilakukan oleh guru? Tugas apa saja yang diberikan oleh guru? Tugasnya yaitu pada saat di sekolah, yaitu guru memberikan tugas individu dan kelompok, dan apabila secara daring, guru hanya memberikan tugas yang terdapat di buku tema saja. Terima kasih.